Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda sedang mendengarkan Renungan Malam edisi Jumat 26 Agustus 2022. Dan program kita yang baru dalam Renungan Malam ini adalah kita akan membahas Kitab Torah, 5 kitab pertama dalam Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setiap hari kita pelan-pelan mulai dari Kejadian 1 ayat 1 hari ini sampai dalam anugerah Tuhan kita menyelesaikan dalam Ulangan pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, yaitu Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-12. Ulangan 34 ayat 12. Dan hari ini kita mau mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami memahami firman Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi dengan terang-Mu, agar kami menerima hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengenal kehendak-Mu ya Tuhan dengan sempurna. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Seluruh firman Tuhan yang menyatakan kepada kita siapa Tuhan itu, seluruh firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bagaimana kita dapat memiliki hubungan dengan Allah Pencipta, seluruh Alkitab, firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh dalam hidup kita agar kita melakukan kehendak Allah, memuliakan Allah, menikmati segala berkat Allah, bahkan menikmati Allah sendiri dalam persekutuan kita sehari-hari dengannya, dengan firman-Nya, dengan roh-Nya. Seluruh tulisan ini, Alkitab kita ini, firman Tuhan ini, kitab suci ini, dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Pada mulanya, dari titik paling awal, seluruh alam semesta yang kita ketahui sekarang, seluruh materi yang kita lihat di alam semesta, bahkan hidup manusia, pada mulanya, di awal segala sesuatu itu, ada Allah. Ada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi di awal mula itu ada penciptaan. Ada sesuatu yang terjadi. Bukan bumi datang tiba-tiba begitu saja, atau seperti yang dikatakan beberapa ilmuwan, bumi ini disuntikan atau dijadikan dari luar, dari alien yang kemudian menciptakannya. Bumi dan segala isinya, bahkan planet-planet, bahkan sistem tata surya kita, bahkan alam semesta dijadikan pada titik awal itu, pada mulanya itu, Allah menciptakan langit dan bumi. Di titik awal dari segala sesuatu itu, Allah sudah ada. Dan bukan hanya ada dan berdiam, Allah ada dan Dia menciptakan langit dan bumi. Ini berarti segala sesuatu dimulai dari Allah. Segala sesuatu ada karena pencipta. Segala sesuatu ada karena inisiatif darinya. Orang bangsa Israel memanggilnya Elohim. Orang Inggris memanggilnya God. Orang Arab memanggilnya Allah. Kita orang Indonesia memanggilnya Allah. Dari terjemahan Allah, Ilah, Elohim. Itu adalah Allah pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang disembah oleh Musa, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sekarang pun kita memanggilnya Bapa. Dari semula ada Elohim Israel yang menciptakan langit dan bumi.
Langit dan bumi ada karena Allah. Demikian juga hidup Anda dan saya ada karena Allah. Ada yang dinamakan makrokosmos, ada yang dinamakan mikrokosmos. Dunia makrokosmos adalah dunia yang kita tahu, alam semesta yang dipelajari oleh fisika, oleh astronomi, oleh astrofisika, dipelajari itu dunia makro ya. Tapi ada dunia mikro, yaitu dunia kita sendiri. Sebagai manusia, kita punya dunia kita sendiri yang memang menjadi bagian dari dunia yang besar. Nah, dunia mikro ini punya kita sendiri, itu dimulai ketika kita lahir. Dan semakin besar, kita semakin menyadari, oh ternyata saya ini hidup, saya ini ada, saya punya orang tua, saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Dan semakin besar, semakin kompleks dan rumit dunia kita. Semakin lama, semakin banyak bahagia sekaligus banyak beban. Semakin banyak yang bisa dinikmati sekaligus semakin banyak tekanan. Itu dunia mikro kita, mikrokosmos. Dan di dalam baik dunia makro maupun dunia mikro dunia kita, pada mulanya Allah menciptakan. Karena di dalam dunia mikrokosmos kita ini, Allah juga menciptakan kita. Sama seperti Dia menciptakan langit dan bumi, demikian Dia juga menciptakan kita. Sehingga Allah adalah Allah pencipta. Elohim Israel adalah Elohim pencipta. Dan namanya mencipta itu memiliki agenda, memiliki maksud dan tujuan. Ada sesuatu yang Allah pikirkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam seluruh kitab suci, halaman demi halaman terbuka satu demi satu apa saja yang Tuhan pikirkan tentang bagaimana Dia mau menciptakan, mengapa Dia menciptakan semua ini. Dan dalam mikrokosmos kita, ketika Allah menciptakan kita, di awal segala sesuatu tentang hidup kita, yaitu pada waktu di rahim ibu kita, Allah menciptakan dengan tujuan. Allah memiliki tujuan. Jadi kita perlu ingat bahwa hidup kita ini berawal dari Allah. Pada mulanya Allah menciptakan. Itu sebabnya jangan lupa bahwa karena Allah yang menciptakan, maka kita perlu untuk berhubungan terus dengan Allah, untuk kontak terus dengan Allah, untuk kita semakin mengerti, semakin menyadari, bukan hanya makrokosmos, dunia yang besar ini, tapi mikrokosmos, bahkan mungkin bisa dibilang terlebih lagi mikrokosmos, dunia kita, dunia yang memang Allah ciptakan ini. Walaupun memang kadang-kadang kita merasa sendiri, kita merasa walaupun kita bertemu dengan banyak orang, kita melakukan banyak kegiatan, tetapi jauh di dalam hati kita merasa sendiri. Seakan-akan di dunia kita yang kecil ini kita hanya seorang diri. Bahkan di dunia yang luas yang besar ini, walaupun ada banyak sekali orang, kita merasa sendiri. Tetapi pada hari ini Kejadian 1 ayat 1 berkata, sebelum ada kita, sebelum ada segala sesuatu, sudah ada Allah di sana. Pada mulanya Allah menciptakan. Dan Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Itu sebabnya kita tidak pernah sendiri. Ketika kita merasa sendiri, ingatlah bahwa pada mulanya Allah menciptakan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di masa-masa yang sendiri itu, Allah ada di sana karena Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih setianya selalu ada. Inilah Allah, inilah Elohim Israel yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu yang dikatakan Alkitab kita. Sehingga mari dengan kepala tegak kita berjalan terus maju, mengingat bahwa karena hidup kita dimulai dari Allah, maka Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya itu akan terus menyertai kita, akan terus memberkati kita, akan terus menuntun kita kemana? Ke dalam jalan-jalan, ke padang-padang, ke bukit-bukit yang Ia sendiri rencanakan, rancangkan, buat untuk kita. Mari kita datang pada Tuhan, mari kita terus menggelorakan semangat kita untuk melakukan kehendak Tuhan, karena memang sepanjang kehidupan kita, mulai dari awal sampai akhir, Allah ada
dan untuk memberkati, menyatakan diri, dan untuk berhubungan dengan kita, sehingga kita memuliakan namanya. Demikian renungan kita pada kesempatan kali ini, Kejadian 1 ayat 1, renungan malam edisi Jumat 26 Agustus 2022. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kami bersyukur. Kiranya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya agar Engkau dimuliakan. Demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.